Saudara Bambang Wijayanto, saya bilang lucu, geli, dan jijik. Ada orang Demokrat, masalahnya masalah internal partai, kemudian yang buat KLB adalah orang Demokrat, ke Jokowi yang jadi bulan-bulanan. Ini ada kerangka berpikir yang keliru, menyesatkan publik, sesat ya, tidak saja sesat tetapi menyesatkan. Di mana logikanya ada masalah internal partai politik, kemudian partai itu dinilainya telah diserang, kemudian negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah dan diserang, kemudian ada brutalisme, demokrasi, lucu, diksi yang saya kira harus butuh referensi yang kuat ini, Mas Bambang ini ya. Brutal itu, Bung, artinya kasar, artinya kurang ajar, artinya biadab, tidak tahu aturan. Siapa yang Anda maksud dengan brutal itu? Ya, di era demokrasi, di era Pak Jokowi itu, yang Anda maksudkan dengan brutal itu yang siapa? Siapa yang kurang ajar, siapa yang kasar, siapa yang biadab itu? Yang Anda maksud itu siapa? Masa ada seorang tokoh seperti Bambang Wijayanto komentarnya seperti gitu? Aduh, sayang sekali. Ya, jadilah pembela hukum, pengacara yang profesional. Pembela hukum itu kan Anda tahu, itu kan penegak hukum. Jadi jangan Anda menabrak hukum. Kalau kehabisan argumentasi, saya kira tidak perlu harus menyerang ke sana kemari. Berkali-kali kami ya, pemerintah telah memberikan keterangan secara terbuka ke ruang publik. Masa sih tidak pakai hati, tidak pakai nurani, tidak akal sehat dalam menerjemahkan semua diksi dan narasi yang telah kami sampaikan? Pemerintah pasti bekerja secara profesional. Ada undang-undangnya, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga. Kemarin, Partai Demokrat kubu AHY sudah menunjuk Bambang Wijayanto menjadi penasehat bagi gugatan mereka ke pengadilan. Salah satu yang menarik, pernyataan BW mengatakan bahasanya pokoknya tidak layak sebagai kata-kata orang demokratis, menuding pemerintahan Jokowi sebagai sebuah politik yang kasar, banal. Ngabalin sebagai seorang staf kepresidenan menjawab. Nah, yang ingin saya katakan adalah ada beberapa hal. Lepas dari itu, komentar saya atas peristiwa itu adalah, pertama, BW ini seorang tim dari KPK Jakarta, KPK KW-nya KPK Pusat, KPK Khusus Jakarta, tetapi aneh, naif ketika mereka sendiri sedang terundung masalah besar karena program andalan kampanye mereka tersandung kasus korupsi. Malah ia ada pada tugas yang lain. Bagaimana pertanggungjawaban moralnya? Itu yang pertama. Yang kedua, BW ini rekam jejaknya tidak layak ketika ia mengatakan banalnya pada pemerintahan Jokowi. Ada apa sih dengan Jokowi begitu? Kemarin ketika ia menjadi ketua tim pembela untuk tuntutan Prabowo Sandi, juga menjadi dagelan di MK. Itu bisa dicek. Begitu banyaknya kekacauan, kelucuan itu. Yang ketiga, ketika ia mengatakan banalnya pemerintahan Jokowi, saya setuju kemarin ada yang mengatakan kalau BW jangan hanya bersikap pada pemesan dalam artian konteks klien dan lawyer sih wajar. Lihat juga sih apa yang dilakukan SBY pada PKB dan juga PDI waktu itu, sehingga lahirlah PDIP. Terlalu naif ketika mengatakan Jokowi buruk, tetapi pada pemerintahan yang lain seolah-olah biasa saja. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana reputasi BW ketika menjadi komisioner KPK. Kasus demi kasus dan dihentikan, itu bukan berarti bahwa tidak ada masalah. Dulu orang cenderung membela, tetapi dengan rekam jejak yang diberikan,
beberapa kali terakhir ini kok menunjukkan bahwa ada indikasi ideologis atau partisan yang ternyata itu adalah penyakit akut pada KPK. Ini persoalan yang tidak biasa saja loh, persoalan serius. KPK ternyata ideologis dan juga partisipan. Ini berbahaya. Karena apa? Komisi yang dibentuk ad hoc sebagai lembaga yang mengatasi banyak persoalan, tetapi ternyata memiliki persoalan yang mendasar. Berikutnya adalah bahwa perselisihan antara AHY dan Muldoko ini sudah terlalu jauh dikait-kaitkan dengan Jokowi. Selalu mengaitkan dengan Jokowi. Padahal apa hubungannya? Kecuali adalah jealousnya SBY pada pemerintahan Jokowi. Saya salut pada Ngabalin yang bersikap dengan tegas dan keras. Karena apa? Selama ini Jokowi hanya diam saja kalau ada orang-orang yang menyasar dirinya. Ya memang, karena memang kinerja yang menjadi fokus dari Jokowi. Tetapi orang-orang terdekatnya, orang-orang pembantunya, menteri, kabinet, ataupun staf kepresidenan, dan juga apalagi parpol, selalu diam saja. Membiarkan saja. Kalau orang bermain sepak bola, liberonya cuma diam dan kipernya dihajar habis-habisan oleh penyerang lawan, diam saja. Ngabalin bersikap dengan baik. Ketika ia menjawab, preman harus dijawab dengan preman. Jangan preman dijawab dengan kata-kata saleh, kata-kata suci. Saya salut selama ini Jokowi bersikap sebagai seorang negarawan dan seorang Jawa yang memang tidak pernah akan menjawab, apalagi menjatuhkan rival. Sikap Ngabalin saya angkat jempol 4. Terima kasih.